Sobat Ojang Sport nih, kembali lagi di channel Ojang Sport Indonesia. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Salah satu running enthusiast dari Yogyakarta. Ini temen yang salah satu member dari Ojang Sport Running Club. Dan baru aja kemarin selesai untuk mengikuti event JAKIM, Jakarta International Marathon di Jakarta. Yang menggunakan kategori half marathon. Dan ini dia Mas Theo. Halo. Oke, Mas Theo, selamat datang di studio mini kita ya. Dan kali ini kita bikin podcast ya, first time di channel ini, yang tentunya kita akan mengangkat teman-teman, apalagi tim Ojang Sport Running Club, berbagi pengalaman di event-event besar seperti kemarin JAKIM, mungkin next besok ada Mandiri Jogja Marathon. Nah, kita bakal mengulik-ulik nih pengalaman running entusiasnya, terus gimana sih ceritanya bisa menjadi ke titik tersebut. Mungkin untuk mengawali, Mas Theo, aku mau tanya nih, pengalaman Mas Theo lari ini gimana sih awal mulanya? Mungkin bisa diceritakan ke penonton Ojang Sport. Seru banget nih di podcastnya Ojang Sport nih. Oke, kalau pengalaman lari pertama ini sebenarnya satu tahun aku lari. Aku baru konsisten lari itu di tahun lalu, Mas. Tepatnya di bulan Februari. Aku masih ingat waktu itu pace-nya masih pace yang besar, masih pace 8, 9 kayak gitu. Terus kemudian mulai konsisten, ada event-event, ikut event yang lokal. Terus waktu itu juga tahun lalu ikut salah satu event di Jogja namanya Malioboro Run. Waktu itu juga label juga waktu itu. Sorry, untuk pertama kali ikut event lari besar resmi itu Malioboro Run. Yang paling besar ya. Di tahun 2025. Oke, masih baru banget berarti ya untuk itu kategorinya masih 10 kilo waktu itu. Tapi kalau yang event-event yang kecil gitu juga ikutan. Untuk event yang kecil ini maksudnya mungkin kolaborasi sama retail store atau kafe-kafe mungkin ya? Iya, kafe-kafe gitu. Tuh, waktu itu terus kemudian Malioboro Run, kemudian aku akhirnya ngambil pas kebetulan di akhir tahun itu aku akhirnya memberanikan diri untuk Virgin Half Marathon di Kebumen Half Marathon waktu itu. Langsung ke 21 kilo. Mantap tuh. Jadi first time, aku potong. Jadi first time di 10 kilo, event kedua besar langsung ambil half marathon. Itu. Tapi selama perjalanan juga latihannya juga nggak langsung yang naik-naik ya, tetap berproses sih, Mas. Jadi dari 5 kilo, gimana caranya biar heart rate-nya nggak tinggi, lalu bisa pola larinya nyaman, lalu naik lagi ke 10 kilo, lalu endingnya ke beraniin diri ke half marathon. Dan kebetulan finish juga di catatan waktu kalau nggak salah 2 jam 20-an menit sih waktu itu. Itu di kategori? Half marathon di Kebumen Half Marathon gitu. Terus kemudian start lagi di tahun ini itu dimulai dari eventnya dari PDHI Fun Run waktu itu. Tahu. Jadi PDHI Fun Run kemarin kita juga masuk di salah satu sponsor di event tersebut sih. Itu perjalanannya sampai pada terakhir sebelum BTN itu sebenarnya aku ikut salah satu event yang cukup ramai juga di Jogja, ada Jogja 10K itu ramai. Jogja 10K itu yang Jogja 10K, iya. Salah satu sponsornya IJ Sport juga sih. Iya. Thank you IJ Sport. Itu terus kemudian akhirnya aku ikut BTN JAKIM, dan kebetulan BTN JAKIM itu pendaftarannya justru malah tahun lalu, Mas, di bulan November Desember. Jadi memang udah dipersiapkan jauh hari. Jadi memang udah ada wishlist untuk tahunan ya di Mas Theo. Jadi memang di contoh tahun 2026 mungkin pengennya tap in ke event-event besar ya. Gitu. Terus akhirnya start lah dari BTN JAKIM. Sebelum mengarah ke BTN JAKIM, aku mau tanya, Mas Theo ini tipikal orang yang aku sering baca nih. Jadi ada teman-teman running itu mengawali runningnya itu ada yang lebih suka larinya dulu, lalu mengikuti tren-tren starter pack outfit. Tapi juga nggak sedikit, bahkan lebih banyak. Jadi teman-teman itu yang mengawali larinya itu karena suka starter pack-nya dulu nih, yang bikin unik. Jadi memang fashionnya suka dan sebagainya, apalagi dengan model-model ya sekarang kan outfit yang kece, yang kolaborasi sana sini dan bahkan
jersey contoh nih, aku kasih contoh kemarin aja di BTN Jakim ada jersey khusus spesial edisi yang bahkan di sosial media itu digoreng lah bahasa kasarnya. Nah, kalau Mas Theo ini tipikal yang bagaimana? Lari dulu mengikuti tren starter pack atau mungkin diawali dengan kayaknya suka outfit nih, aku suka sepatu dan sebagainya. Boleh dijelasin? Kalau aku tipikalnya sebenarnya transisi Mas, kalau aku boleh bilang ya. Aku dulu start awal lari itu dimulai dari udah pakai yang ada dulu gitu kan. Aku inget banget waktu itu masih pakai sepatu yang bukan sepatu running. Dulu aku nggak tahu ya bedain antara sepatu running sama sepatu biasa itu kan. Jadinya udah pakai dulu waktu itu. Terus akhirnya aku belilah satu sepatu pertama, dan waktu beli itu belum tahu Mas, sepatu running itu ternyata ada rotasinya, ada yang buat speed, ada yang long run dan sebagainya kan. Akhirnya aku pakai dulu sampai bener-bener rusak itu sepatunya. Terus itu, jadi aku tipikal orang yang di awal itu aku pakai dulu yang ada sebenarnya. Nah, tapi karena sudah ini ya udah masuk ke dalam banget nih ke lari, jadinya udah kayak mikir, wah ini jersey-nya gimana nih? Bahannya enak atau enggak nih kayak gitu. Terus karena udah tahu rotasi sepatu running, jadinya mikir nih, wah aku cocoknya pakai sepatu lari yang mana nih kayak gitu. Jadi menambah pengetahuan, ingin cari tahu dulu ya, mungkin kayak gitu. Oke sih. Nah, karena terkait itu, aku boleh tanya Mas Theo, pertama kali sepatu, ini kan yang awal kan memang sepatu yang bukan terkhusus untuk lari ya. Betul. Nah itu first time beli sepatu terkhusus lari, itu sepatu apa yang dipakai? Aku masih inget first time sepatuku adalah 19 Hiroshi. 19 Hiroshi, warna abu-abu. Oh tahu. Itu karena apa? Karena melihat secara fungsional atau racunin teman atau bahkan karena review atau mungkin bagaimana tuh? Kok bisa tertarik ke artikel Hiroshi? Jujur pertamanya itu karena belum tahu ya Mas, rotasinya, kegunaannya buat apa. Waktu itu waktu mau beli, aku preview pun juga yang ya udah kayak preview keluarnya 19 gitu kan. Ya udah langsung terlintas 19 nih. Aku langsung ambil 19. Terus sempat tanya ke teman, kira-kira kalau buat yang isi-isi pada saat itu tuh enaknya apa sih kayak gitu kan. Terus teman bilang kalau ini gimana, kalau ini gimana. Kemarin tuh waktu itu pilihannya ada Haze sama Hiroshi yang awal-awal. Berarti tetap di keluarga Nenten ya? Nah, masih di Nenten tuh, cuma serinya aja yang itu tahun berapa kok? Masih kan Nenten? Itu tahun 2025 di kuartal 1 Mas, kira-kira Februari Maret lah kira-kira. Oh ya, di kuartal itu memang itu Nenten ya sampai sekarang pun hype banget sih. Cuman di kuartal tersebut, di tahun tersebut memang seri-seri Haze itu juara banget sih. Betul gitu. Terus akhirnya nanya, wah ini bagus nih Hiroshi. Terus ya udah aku ambil Hiroshi aja, aku pakai dulu. Tapi ketika udah mengenal speed dan sebagainya, kok kayaknya Hiroshi rada berat ya buat ini buat speed. Khusus gitu. Buat DD atau ACL mungkin seperti itu. Bahkan recovery pun cocok karena memang misalnya dia empuk, tebel. Nah, tapi kalau memang buat rest ya sedikit pantulannya sedikit effort banget sih memang. Dan sampai sekarang kan tadi kan Mas Theo cerita sepatu pertama itu Hiroshi untuk yang terkhusus lari kan. Dengan mengenali sepatu-sepatu running sampai detik ini Mas Theo punya sepatu berapa? Dan apa aja boleh cerita? Sepatu berapa? Aku coba hitung ya. Untuk ya ini kan ya terkait mungkin banyak yang bilang running itu ada yang perdebatan murah lah, ada olahraga itu running murah. Itu kan memang sebuah kebutuhan lah, mungkin personal itu. Tapi Mas Theo boleh sharing sekarang punya sepatu pertama itu jelas tadi 19 Hiroshi. Itu sekarang sudah pensiun, aku pensiunin karena udah rusak juga. Terus yang kedua itu aku beli Asics Nova Plus 5. Itu karena waktu itu cukup ramai juga previewnya. Sampai sekarang pun kayaknya masih. Poncinya juga dapet kan Mas. Terus yang ketiga karena aku kayak istilahnya mungkin orang Jawa bilang maneman ya. Maneman tuh sayang banget kalau pakai Asics terus gitu. Akhirnya aku beli Ortus Hyperglide yang lama, yang 3.0 nggak salah. Yang lama. Yang belum karbon ya. Kalau yang sekarang kan Hyperglide udah ada karbon ya. Kan. Terus aku ambil lagi Ardiles Metafor nggak salah. Itu kemudian terakhir aku ambil dari Vola ya. Dan Vola ini juga kemarin aku pakai di BTN juga pakai Vola juga. Ini sepatu pertamaku yang pakai plate Mas sebenarnya jujur. Itu memang cukup
kaget ya, karena kan kalau update kan tipikal yang harus kenceng ya, pace yang Bener kenceng bener. gitu. Kalau buat malah mau apa memang sakit sih Betul, untuk after lari memang harus recovery-nya harus benar. Aku lihat aku dengar cerita dari Mas Tio ini kan memang belum bisa dibilang belum konsisten ya untuk dari brand. Itu memang semudah apa nih Mas Tio bisa break in banget pakai sepatu tersebut, apalagi di Vola nih. Berapa lama Mas Teo ini contoh beli sepatu, nanti baru yakin dipakai race. Itu memang perlu berapa lama untuk ngerasa enak lah nanti untuk sepatu tersebut. Aku sebenarnya jujur kalau dari aku sendiri aku butuh sekitar maksimal itu 1 bulan sebenarnya, Mas. Baru bisa break 1 bulan, baru beneran dapat. Pengalaman pakai Asics Nova Blast 5 itu aku inget aku beli Asics Nova Blast 5 aku pakai buat Malioboro Run tahun lalu. Itu adaptasinya sekitar 2 minggu. 2 minggu udah dapat, aku pakai buat easy, buat long run, aku buat interval juga tempo kayak gitu. Itu udah langsung dapat. Sikat semua lah ya, kalau Nova Blast mah udah. Betul. Udah all run ya. Nah, terus kalau yang Vola itu kemarin buat Jakim karena 21 kilo, itu aku butuh kira-kira ada sebulan lah itu. Aku pakai buat long run, easy, terus ada speed juga ya, tempo, interval gitu. Aku pakai di situ juga. Dan waktu menjelang Jakim pun juga aku pakai buat yang karena ada ada tapering weekend gitu kan. Nah, itu aku pakai juga masih buat pemanasan dan otomatis aku kayak, wih, ini cocok nih buat AM, kayak yakin gitu kan. Terus akhirnya aku pakai kemarin 21 kilo gitu. Nah, aku dengar ini kan Mas Teo sering banget nih ikut kategori 10 kilo atau di half marathon di event-event besar. Betul. Mungkin bisa diceritakan seberapa lama nih Mas Teo meningkatkan kualitas lari Mas Teo. Contoh kan, ya mungkin di awal-awal event-event mini yang pasti 5K lah 5K. Untuk fun itu mungkin ya bisa dibilang sekarang itu di bio-bio runners itu biasanya ditempelin PB-nya. Nah gitu. Mungkin prestasi atau kebanggaan Mas Teo ini di kategori 5 kilo berapa, 10 kilo berapa, dan bahkan di half marathon berapa? Jujur progresnya aku dari 5K ke 10K itu sebenarnya cukup cepat teman-teman. Jadi kalau ditanya PB ku 5K berapa ya? Sebenarnya untuk PB event aku nggak ada di 5K. Karena memang kayak ya udah dulu waktu itu event kecil yang itu cuma 2-3 kali langsung naik ke 10K. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau PB untuk event di 5K aku lebih banyak ke latihan. Itu 25 menit. 25 menit untuk kategori 5K. Terus yang 10 kilo atau 10K itu aku ada masih di catatan Malioboro Run tahun lalu. Terus Malioboro, itu masih di 50, sekitar kalau nggak salah 57 menit lah, 56, 57. Gitu. Jadi 56 tuh berarti dapat pace? Dapat pace sekitar 5 gede. 5 gede ya, 5 gede. Itu terus, nah Jakim ini itu jadi PB ku yang half marathon. 2 jam 13 kalau nggak 2 jam 14 menit. Oke, mungkin kita pengen bicara terkait Jakim nih. Ini di Jakim ini seberapa serius sih Mas Teo untuk mempersiapkan event ini? Tadi kan di awal cerita nih bahwasanya sampai hamin berapa bulan Mas Teo untuk mendaftar tersebut, dan aku yakin dan aku tahu bahwasanya dapat slot Jakim ini nggak mudah. Kemarin kan aku dari tim Oja Sport Running Club kan juga ke Jakarta kebetulan. Tim kita juga banyak yang ikut event tersebut. Dari info-info antusiasme runners, sekian ribu orang yang ikut dan bahkan bikin sedikit chaos lah untuk di event tersebut, karena di transportasi umum ya maksudnya di luar event tersebut. Nah, berapa lama dan gimana nih skema untuk persiapan di Jakim 2026 kemarin? Kalau untuk persiapan sendiri sebenarnya aku karena itu pendaftaran udah tahun lalu ya, di November Desember aku udah ambil Jakim. Waktu itu aku baru masang targetnya justru di tahun ini, Mas. Kalau nggak salah hamin 3-4 bulan sebelum eventnya, berarti sekitaran bulan Maret lah, Maret April itu aku ambil target aku harus selesai maksimal di 2 jam pada waktu itu. Maksimal 2 jam. Nah, persiapannya sendiri sebenarnya nggak ada persiapan yang
kayak menjurus ini buat Jakim gitu nggak ada. Karena waktu itu bebarengan dengan event yang sebelumnya yang aku udah ikutin kayak PDHI dan Jogja 10K kan waktu itu. Aku cuma ikutin seminggu itu aku 4-5 kali lari. Jadi kayak Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus kadang aku juga ke Mandala Krida juga untuk interval, untuk tempo kayak gitu. Terus lari di luar Mandala itu untuk long run. Terus ada isi run juga. Jadi cuma aku rotasi aja lah setiap harinya gitu. Terus juga jangan lupa strength training juga. Kadang aku memang nggak yang ikut strength training secara... Oh iya, terus strength training itu betul. Sekarang edukasinya makin banyak ya. Jadi memang banyak teman-teman itu ngasal lari, cuman terfokus sama pace, kecepatan, tapi bahkan strength training itu memang harus dan wajib karena memang buat jangka panjang. Betul. Gitu. Sama mungkin tambah satu lagi kalau kalian bisa cross training mungkin ya, kalau yang renang atau sepeda gitu bisa, itu juga bermanfaat juga sih. Jadi nggak hanya ke lari aja gitu. Nah, aku persiapannya itu sih lebih banyaknya ke situ. Strength training pun juga nggak coaching, jadi strength training yang mini biasa lah, paling 30 menit, 20 menit, seperti itu sih. Terus kemarin di Jakim memang lost target ya, targetnya 2 jam, tapi dapatnya 2 jam 13 menit, 14 menit, karena memang kita lari di Jakarta itu nggak hanya ngejar pace teman-teman, tapi juga ada udara, suhu yang memang cukup sepakat ekstrim ya di sana ya, panas, pengap gitu. Jadi memang di kilometer kritis yang seharusnya aku bisa last push, ternyata aku nggak bisa gitu. Dan bahkan di Jakarta kemarin kan banyak yang lagi viral juga kan. Ada informasi yang mungkin semua tahu nih bahwasanya sampai memakan korban kan. Mungkin itu kan terkait kesiapan peserta ada sebagainya. Mungkin tapi kan itu nanti kan dengan kejadian tersebut di event sebesar Jakim masih bakal ada evaluasi. Karena memang ya, tapi dari pengalaman Mas Theo sendiri kan memang terbukti ya, jadi memang cuaca dan kualitas udara di Jakarta memang sangat berpengaruh. Betul. Gitu kan. Jadi memang mungkin besok di Jogja Marathon akan sedikit berbeda ya, karena Jogja kan mungkin lebih bakal ada rute-rute yang lebih ke alam, apalagi di full marathon, bahkan di half marathon itu udaranya sangat enak. Ya walaupun contoh di Bormar, di tahun Bormar itu kan kenapa rame, salah satunya memang rutenya itu cakep, masuk di perdesaan, udaranya segar. Cuman kalau Bormar itu ya nggak PR, Tanjakan Cinta contoh. Iya betul. Jadi memang mempunyai ya rute yang sangat-sangat menarik. Ya. Mungkin di Jogja Marathon kemarin besok akan lebih menarik. Oke, dan aku dari tadi salvok nih sama medali Mas Theo dan jersey-nya. Oke, mungkin boleh sedikit di-review nih, ditunjukin ke teman-teman. Ini pencapaian Mas Theo di Jakim kemarin. Oke, ini untuk medali ini apakah berbeda di beberapa kategori gitu, Mas? Berbedanya di warna, Mas. Warna lanyard atau warna latnyat juga sama warna medalinya. Oke. Kalau yang 10K itu kalau nggak salah warnanya silver. Sama lanyardnya ini birunya lebih biru-biru ke abu-abu gitu, lebih muda lagi gitu. Lebih ke situ. 5 sama 10K itu sama. Cuma yang bedain mungkin tulisan di belakang ini, teman-teman. Oh ya, pasti ada kategori ya. Kalau yang half marathon sama full marathon itu sama. Paling bedainnya di tulisan sama di medalinya. Paling itu sih. Oke. Untuk jersey? Jersinya, ya ini jersinya BTN Jakim. Oh, apalagi Nike ya? Ya, Nike, pakai Nike. Oke, udah ada World Athletics, udah prestasi banget. Ini bahwasanya kemarin di trade pun rame nih, pada dijual semua di Korea. Cuman karena Mas Theo ini juga udah mengharapkan atau bahkan sekali lagi daftar jauh-jauh hari, pasti mempersiapkan. Mungkin sayang sekali ya kalau memang diambil orang atau bahkan dijual. Mungkin Mas Theo lebih memilih dan mengoleksi lah nanti. Ya nanti siapa tahu dan ikut di event di 2027. Oke, kembali lagi di Jakim nih Mas Theo. Tadi kan udah cerita terkait kualitas udara, cuaca di sana. Aku lihat kan untuk peserta kan gila, antusiasnya banyak banget, puluhan ribu. Nah itu, aku tahu juga dia per kategori di A, B, C dibagi kan. Nah itu gimana nih untuk skemanya kemarin, atau contoh nge-push di awal start masih chaos banget kan? Itu gimana untuk
pendapat Mas Tio. Oke, kebetulan aku waktu itu ambil RPC aku dapat wave day Mas. Wave day? Wave day itu di belakang. Itu waktu itu aku nanya kira-kira waktunya 2 jam 30 menit lah wave day itu buat target waktunya. Oke. Tapi karena aku bisa nunjukin hasil half marathon terakhir yang di Kebumen itu di bawah itu, akhirnya aku maju ke wave B. Sorry, aku ulang lagi. Jadi memang untuk pendaftaran di Jakim ini, apakah ada syarat ketentuan atau pengecekan dan sebagainya? Kok bisa? Contoh kan tadi, kenapa Mas Theo masuk di kategori wave D? Apakah ada riwayat harus menunjukkan submit event sebelumnya? Itu gimana? Kalau nggak salah seingatku waktu pendaftaran itu ini memasukkan target waktunya Mas. Pada waktu itu target waktunya, dan pada saat RPC jujur aku lupa Mas target waktuku berapa ya pada waktu itu. Terus kok bisa dapat wave day? Akhirnya aku ke informasi, aku tunjukin hasil terakhir half marathon, aku bisa maju ke wave B. Half marathon yang ditunjukin itu berarti event yang terakhir half marathon di Kebumen. Oh, Kebumen itu. Tuh akhirnya bisa masuk ke wave B maju, dan memang sebenarnya startnya itu di wave B itu di jam 4 lebih 55 menit. Berarti jam 5 kurang 5 ya. Itu setiap wave itu jaraknya start tuh sekitar 5 menit. Jadi ketika wave A start, nanti wave B maju, nanti sisi 5 menit flag off gitu. Nah, memang di awal itu cukup ramai ya guys. Untuk terobos kan biasanya seperti itu kan. Ya kecuali kalau kategori atlet memang ditaruh di depan kan memang. Nah, itu gimana? Aku lihat di story atau bahkan di konten resminya itu memang agak menuju titik start ke ini susah. Apalagi kalau kalau di rute Jakarta itu kan beda banget ya. Kalau di Jogja kan memang dia full kayak gitu kan, dari garis start ke finish itu full. Kalau Jakarta memang ya itu di kota dan bahkan masuk di area GBK juga kan, jadi memang ada titik-titik harus pakai kun, dia harus putar balik dan sebagainya. Itu memang sangat berpengaruh sih menurutku di kualitas lari ya. Iya. Kalau kemarin itu menuju, karena startnya di Monas Mas, itu memang udah crowded ya, udah rame gitu kan, apalagi banyak ya, kalau nggak salah pesertanya half marathon tuh ada 16.000 kalau nggak salah. 16.000. Jadi half marathon sama full marathon paling banyak dong? Paling banyak half marathonnya. Oh, half marathon. Kalau nggak salah paling banyak half marathon sekitar mungkin 15-16 ribu kan gitu. Nah waktu aku start itu posisiku ada di tengah-tengah teman-teman, jadi nggak ke depan banget gitu kan. Waktu itu start lari pertama, gun time itu nginjak yang waktunya itu catatan waktunya, chipnya itu aku langsung agak minggir ke kanan teman-teman, minggir ke kanan karena aku tahu pertama aku pelajarin dulu rutenya ketika keluar ke Monas kemana dulu nih gitu kan, karena ternyata belok kanan. Akhirnya aku ambil sisi kanan, selip kanan. Itu bersyukurnya dari Monas sampai 15 km itu cukup lenggang, jadi nggak yang sampai tadi di kilometer ke 15 sampai 15 kilo. 15 itu udah enak ya, masih udah longgar ya. Udah mulai longgar gitu. Apalagi kan aku ngincar di target 2 jam itu ya. Jadi di KM 1 sampai KM 10-an sampai 15 itu aku ambil di pace 5 kecil, 5 gede kayak gitu-gitu kan. Jadinya mungkin cukup cepat jadi lengang gitu kan gitu. Jadi masih bisa buat lari enak gitu. Bahkan kalau buat teman-teman yang mau dapetin foto lari di Jakarta tuh juga pas itu waktu itu. Pas dan mahal ya? Pas dan mahal ya. betul. Iya, biasanya kalau fotonya di Jogja sekian, kalau Jogja lumayan juga sih. Iya. Tapi balik lagi besok di MJF pasti warga Jakarta yang ikut di Jokmar pasti juga kaget. Karena lebih mungkin lebih murah ya harusnya kayak gitu. Mas Tio, di titik start sampai 21 kilo, apakah Mas Tio ini ada hal yang gimana ya, mungkin ada gangguan atau mungkin ada hal yang titik-titik kilometer tertentu yang Mas Tio yang mungkin bisa evaluasi atau bisa diperbaiki di race berikutnya? Tentunya ada. Jadi itu jujur selama race sebelumnya aku nggak pernah namanya mampir ke toilet di pertengahan lari. Justru malah di Jakim itu aku kayak pengen ke toilet ya. Aku harus ke toilet nih, harus ngepost waktu, jadinya
yang tadinya bisa pace 5 kecil gitu jadinya pace 6 kecil gitu kan. Oke, gitu. jadi mau ambil dulu ya. Iya, itu jadi cerita menarik juga sih pertama kali race ke toilet gitu kan. Terus yang kedua catatannya jelas buat aku adalah sebelum race sebisa mungkin harus tuntasin ke toilet sih. Jadi biar nggak mengganggu harus lebih matang juga pace sih. gitu. Tapi tetap balik lagi ke teman-teman kalau misalkan memang harus ke toilet ya ke toilet aja gitu lah. Gitu. Terus yang kedua adalah di kilometer kritis Mas, di sekitar km 16-17 mendekati finish itu udah tanjakan di Jakarta. Dan itu mental harus berbicara. Betul. Mau balik, mau nyerah udah 16 kilo, mau ke depan masih 5 kilo. Betul. Gitu kan. Nah, jadi mental juga harus pas di tanjakan itu aku udah ngerasa kakiku kayak keramnya tuh pindah-pindah. Oke. Di lutut iya, di betis juga iya, kiri kanan gitu kan. Jadinya aku memilih untuk jalan dulu lah di tanjakan biar aku tetap bisa. Oh, ada tanjakan lumayan juga ya? Ada tanjakan. Ada elevasi juga ya? Ada elevasi. Ingat di catatan elevasi dapat berapa atau Jakarta kemarin berapa ya? sekitar estimasi? Sekitar mungkin 50-60-an ya. 50-60 untuk elevasi ya? Elevasi. Kalau nggak salah ya itu. Iya, Pokoknya tapi kalau dapatnya di kilometer 16 juga ngeri juga. Kayak contoh ngeri. di banyak cerita yang di Boromar, dia kan tanjakan kita di sekian kilometer kan itu capek-capeknya mental berbicara malah dapat jalan lurus yang harus nanjak gila itu. Apalagi kemarin di tanjakan itu benar-benar aku lihat para peserta yang half marathon tuh benar-benar jalan, ada yang sampai menepi teman-teman karena kram. Terus ada juga yang saling berbagi motivasi, support, berbagi ini juga apa sih namanya kayak obat gitu loh, obat krim kayak gitu. Berbagi itu. Respect juga lah. Respect gitu. Terus sambil gantian kayak gitu tuh ada yang dibuang masih sisa dipakein. Itu aku juga sempet gantian sama teman. Terus ada juga di situ ada peserta yang nggak bisa berdiri karena kekunci, itu sempet bantuin juga berdiri sampai dia jalan gitu juga. Jadi di kilometer-kilometer akhir memang kilometer yang kalau aku boleh bilang cukup neraka ya buat finish gitu loh. Effortnya ke finish tuh bener-bener real gitu loh teman-teman gitu. Tapi setelah tanjakan justru yang seharusnya bisa last push karena banyak ciring kan Mas, banyak ciring gitu, ratusan orang ciring di situ sebelum masuk GBK. Apalagi di GBK di tribun ada ciringnya. Itu justru aku malah nggak bisa last push. Aku justru malah mainin nggak bisa last push Mas. Justru malah mainin udahlah isi aja yang penting aku finish. Jadi di titik tersebut udahlah ya mungkin udah aman. Nah kan yang itu di sosial media juga rame tuh yang intinya mental atau inginnya peserta itu ketika masuk GBK udah finish ternyata harus muter berapa 200 meter atau berapa sih? Kira-kira 200. Itu emang ngerusak mental juga sih sebenarnya. Ya harapannya ini masuk GBK udah finish nih, ternyata harus muterin kan. Masuk muterin, tapi justru di situ positifnya adalah orang-orang yang ciring tuh bisa di tribun. Jadi ketika kita masuk ke stadion, kita denger riuhnya orang-orang yang pada ciring di situ jadi membakar semangat, motivasi gitu. Menarik juga itu. Jadi nggak langsung finish, jadi dibuat kesempatan muter. Nah, ciringnya penuhin kan kayak gitu. Walaupun nggak penuh secara full stadion, hanya di titik tertentu di pas deket gapura finish, tapi suaranya untuk ciring berikan motivasi itu cukup keras gitu loh, kayak keren. Kayak teman-teman nonton bola deh, kan supporternya kayak gimana ya? Ini nonton orang lari loh mau finish tapi. Apalagi ya support teman atau bukan si komunitas tersebut kan. Nah, dari Mas Theo nih, ini pendapat pribadi personal ya terkait event Jakim. Ini bukan maksudnya merating lah bahasanya, bukan severtal itu karena memang kita hanya sekedar running entusias dan sebagainya. Tapi kan boleh dong sebagai peserta kasih mungkin hal-hal titik-titik yang mungkin kurang dari event tersebut. Oke, mungkin terkait apa menurut personal ya ini kayak gitu. Menurutku personal, Jakim ini overall udah bagus ya. Tapi memang di sosial media ada yang comparison antara Jakim 2025 sama 2026. Oh iya, aku juga gitu baca. Kan. Nah, salah satunya adalah untuk Jakim 2025 tuh ngelewatin yang underpass itu, yang setiap
pelari bisa saling memberikan motivasi tos itu kan. Tapi di 2026 justru malah tanjakan hilang gitu kan. Mungkin buat catatan Jakim menurutku adalah pertama di KM kritis, apalagi yang mendekati tanjakan itu kalau bisa ada ciringnya lah gitu. Karena itu justru membakar semangat lagi karena kilometer kritis, last KM, terus sudah ketemu tanjakan beberapa kali, nah kan jadinya orang jadi, wah aku milih DNF atau enggak ya, tapi udah sekian kilometer nih, sayang banget kalau nggak finish. Mungkin ada area-area ciring di last KM lah, jadi tidak hanya terpusat di GBK aja, mungkin hanya sisa 2 kilo tok gitu kan, kayak sayang banget gitu. Terus yang kedua mungkin ada titik-titik medis yang mungkin disebar lagi di dekat-dekat tanjakan gitu, biar ketika kram gitu-gitu tuh nggak saling menunggu lah gitu. Jadi langsung ada respon dan ada langsung ini kan tindakan lanjut kalau mungkin seperti itu. Apalagi ya amit-amit dengan musibah kemarin kan, ya pasti semua event besar bahkan pastilah ada pro kontra atau mungkin ada poin-poin yang perlu diperbaiki. Cuman yang disayangkan banget memang kejadian kemarin ini memang ya bukan sedikit fatal sih, cuman memang harus sangat diperhatikan karena bagaimanapun dengan kejadian kemarin tuh memang ya jadi pukulan telak lah mungkin di buat evaluasi di semua event bahkan yang resmi atau di major running. Nah untuk Mas Theo nih untuk terakhir ya, di berangkat Jakim kemarin aku boleh sedikit diulik atau cerita sharing ke teman-teman. Ini kan salah satu support dari Mas Titi adalah Ojan Sport Running Club. Nah ini seberapa besar peran Ojan Sport Running Club nih untuk Mas Theo untuk mengawali masuk ke event-event besar atau next nih, bahkan kita bakal support di event-event selanjutnya secara resmi dan mungkin ya secara entertain akan lebih baik lah, mungkin bisa di sharing atau silakan teman. Bergabung di Ojan Squad Running itu justru sebuah kebanggaan teman-teman, karena kemarin waktu di Jakim itu aku disupport ada EJ Sport juga, lalu ada t-shirt dari Ojan, lalu kemudian ada beberapa ini lain lah, elemen lain yang memang support aku gitu. Itu yang berguna banget, apalagi EJ ya, ini bisa dipakai buat race juga kan gitu. Itu lalu yang kedua disupport juga secara secara publikasi lah gitu kan. Kalau nih dari Ojan Sport Running nih ada loh yang ke Jakim gitu. Jadi di situ di sosial media kita bisa lihat nih komentarnya, semangatnya dan sebagainya. Jadi itu motivasi. memang before running pun udah ditumbuhkan motivasi tersebut ya. Gitu. Itu kan jadi poin plus buat kita lah. Sama kalau halnya kalian dapat komentar positif kan pasti membakar semangat lebih lagi kan Mas gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya juga mungkin nanti nextnya akan ada support lain dari Ojan Sport, mungkin dari event, dari yang lainnya juga, elemen lain tentang lari itu juga mungkin bakalan ada lagi. Tapi yang tentunya yang Jakim sangat-sangat luar biasa untuk supportnya. EJ juga berguna juga sangat pasti gitu. Terus ada t-shirt Ojan Sport juga yang aku juga sudah coba juga di Jakarta. Oh iya, sama Ojan Sport kan ngeluarin jersey ya Mas ya. Nah ini yang gue pakai, ini baru banget, ini yang baru rilis. Jadi memang beberapa hari sebelum Jakim ini udah di coming soon, udah spoiler. Cuman waktu tim media ke Jakarta juga kita ambil tuh footage dan sebagainya. Nah memang kita mengkampanye ini, meriliskan ini ketika H-1 Jakim. Kita upload dan sebagainya. Nah ini kan jersey yang dipakai Mas Theo juga kan? Iya betul. Nih, yang dipakai Mas Theo untuk RPC juga dan sebagainya. Gitu. Nanti bisa lah next di event-event selanjutnya Mas Theo udah bisa pakai untuk sepatu. Pakai jersey tersebut. Jadi teman-teman boleh loh kalau mau. Ya ini sudah tersedia loh di store Ojan Sport Indonesia. Jadi bisa banget ya untuk dibeli. Keren banget sih. Kemarin aku RPC full berangkat dari Jogja ke Jakarta sampai aku istirahat gitu, aku full pakai jersinya Ojan Sport. Tadinya senyaman itu sih. Senyaman itu. Bahkan aku di Jakarta dari GBK nih Mas sampai ke Balekartini kan cukup jauh ya. Itu aku tidak naik transportasi umum, jadi jalan kaki. Jadi dari GBK, dari Istora, stasiun MRT Istora itu jalan ke Balekartini bener-bener pakai jersinya Ojan Sport. Iya emang gitu. Itu sih. Jadi memang sekarang tuh
dunia lari itu sangat penting. Betul. Apalagi ya kayak gitu kan. Event jogging aku ambil Gojek, Gokar susah dapat 30 menit baru dapat. Saking chaosnya, saking gila. Jadi memang driver-driver itu mungkin tahu kalau macet ya. Jadi emang cancel dioper-oper emang ya. Tapi memang ada juga yang driver-driver yang memang dia matiin aplikasi langsung datang ke hotel gitu juga ada. Tapi sebenarnya itu cukup membantu Mas. Tapi kalau teman-teman lihat secara argonya mungkin lebih mahal ya, nggak sesuai dari aplikasi ya. Cuma kita lihat memudahkan kita. Betul, memudahkan. Apalagi kalau mau ke venue race-nya Mas, kan mungkin dari hotel yang nggak deket Monas kan nyari-nyari lama. Untuk hotel berapa menit dari venue Mas Teo ambil? Kebetulan hotel gue itu deket sama GBK. Cuma 1,8 kilo lah, 2 kilo lah kira-kira. Tapi untuk ke Monas memang cukup jauh ya. Iya, ke Gambir kan kalau Monas kan. Jadi memang gitu. Untuk Mas Teo, terakhir nih nanti bisa disampaikan. Tadi kan ngomongin target event tahunan. Setelah Jakim, Mas Teo punya plan di event apa nih yang diharapkan? Ya intinya yang pengen serius nih di event-event tersebut. Dan terakhir juga pesan buat teman-teman running enthusiast lain yang mungkin sekarang itu lagi proses lari atau bahkan menseriusi larinya tersebut. Aku kan tahu ya di dunia lari ini memang kalau di dunia sebenarnya nggak murah ya. Betul. Jakim berapa kemarin? Jakim itu kalau nggak salah 600-an teman-teman. Itu di half marathon kan? Half marathon early bird kedua. Presale kedua itu belum ngomongin akomodasi, betul, belum ngomongin biaya makan di sana, tempat tinggal dan sebagainya. Emang itulah se-effort itu ya ini ya tadi boleh diceritakan mungkin di spill Mas Teo nih untuk tahun ini target ya walaupun belum type in atau mungkin pendaftaran event tersebut belum dibuka pengennya apa dan sekali lagi tadi pesan buat teman-teman. Tahun ini karena ini udah kuartal ketiga gitu, jelas yang pertama aku pengen ambil Malioboro Run yang dekat, yang sudah spill nih Malioboro Run kan, kalau salah di bulan Oktober. Lalu kemudian kebetulan aku ada event rame tapi bukan yang gede segede Jakim atau Malioboro Run, itu ada Hakaran di Magelang. Itu di bulan kalau nggak salah di bulan Agustus kalau nggak salah. Itu aku ikut itu, tapi cuma 5 kilo ya teman-teman, 5 kilo. Terus Malioboro Run, kemudian puncaknya nanti aku akan rencananya ya semoga bisa sampai di sana itu ada Borobudur Marathon dan juga Boromar. Betul. Sama Semarang 10K. Kebetulan tahun lalu Semarang 10K di hampir-hampir akhir tahun ya. Jadinya aku lihat juga cukup rame juga Mas Semarang 10K. Jadi pengen lah ngerasain lari di Semarang juga. Lalu juga tahun ini sebenarnya aku pengen unlock satu event trail run. Boleh di-spill? Belum. Oke. Nah, itu buat ya nanti surprise ya berarti gitu, ya. Oke, mantap. Paling nungguin aku pakai jersinya aja kali ya. Oke, boleh nanti untuk yang event terdekat boleh nih nanti kita cerita-cerita sering-sering di sini boleh banget. Boleh. Tapi janganlah. Nanti mengkerucut ya kalau aku tanya road atau bukan. Lebih mengkerucut ya. Jangan. Tapi gimana? Kategori deh, boleh event tersebut kategori berapa? Kategorinya karena kebetulan kalau trail kan aku jarang latihan ya. Tapi akan start latihan ya yang benar-benar full latihan mas. Pushnya gitu kan. Aku akan ambil 30 kilo. Aku spill ya 30 kilo. 30 trail run. Jadi menarik nih. Tapi eventnya aku nggak akan spill apa itulah. Kan ada banyak kan event trail yang 30 kilo yang gitu-gitu kan. Tapi aku nggak akan spill lah. Oh menarik. Ini malah obrolan yang bisa menutup perjumpaan kita nih. Mas Teo akan ambil di kategori 30 kilo. Tapi belum berani spill nih event terdekatnya apa. Tapi cukup menarik. Ini 30 kilo loh. Mas Teo kan tadi cerita di 5K fun aja. 10K dan half marathon. Jadi cukup menarik, kalian harus tunggu. Nanti kita juga open podcast ya. Jadi akan kita undang Mas Teo lagi. Nanti after event tersebut nanti bakal lebih sharing banyak lagi karena memang sekali lagi ini 30 kilo. Oke, mungkin cukup gitu aja Mas Teo. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton video ini hingga selesai. Buat kalian runners semuanya,
selalu semangat dan sampai jumpa di next video 30 kilo Mas Theo.